Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Rumah Guru Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Pelajaran ini biasanya dipelajari di kelas 10 SMA. Nah, adik-adik sekalian, pada video sebelumnya kita juga ada membahas mengenai laporan hasil observasi, tetapi pembahasan kita lebih terkhusus kepada mengenal apa itu kegiatan observasi. Bagi yang belum nonton videonya, silahkan cek ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara khusus teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi informasi mengenai objek yang diteliti atau objek yang diobservasi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu dibuat setelah seseorang melakukan observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif. Nah, dalam hal ini, teks laporan hasil observasi itu harus dibuat secara objektif. Tidak boleh ada pemihakan terhadap sesuatu. Ditulis berdasarkan apa adanya saja. Yang kedua, bersifat faktual. Hampir sama dengan objektif, ya. Berarti teks laporan hasil observasi ini menyajikan data apa adanya saja. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi ini ditulis secara khusus dan spesifik. Artinya, teks hasil observasi ini ditulis hanya menyajikan satu objek saja. Yang keempat, disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Yang kelima, teks laporan hasil observasi ini harus ditulis secara lengkap. Dalam hal ini berarti teks laporan hasil observasi itu harus ditulis sesuai dengan struktur yang ada. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur sebagai berikut. Struktur yang pertama dari teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum atau disebut juga dengan istilah pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan secara umum atau secara garis besar mengenai objek yang diteliti atau diobservasi. Struktur yang kedua dari teks laporan hasil observasi ini adalah deskripsi bagian. Bagian ini adalah bagian paling penting dalam teks laporan hasil observasi, karena pada bagian ini menjelaskan secara detail mengenai objek yang diobservasi. Yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini terkadang ada, terkadang tidak, tergantung objek yang sedang diteliti atau diobservasi. Ketika objek yang diobservasi memiliki manfaat yang jelas, maka perlu dicantumkan deskripsi manfaat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh teks laporan hasil observasi singkat berikut ini. Baik adik-adik sekalian, di sini saya sudah sediakan satu contoh teks laporan hasil observasi. Nah, pada contoh ini kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kita bisa lihat judulnya yaitu pencemaran limbah sawit di sekitar Sungai Baliri. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwasanya lokasi observasi ini berada di sekitaran Sungai Baliri. Nah, baik adik sekalian, seperti kita ketahui tadi, kita pelajari tadi bahwasanya ada empat struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama sekali yaitu deskripsi umum. Yang namanya deskripsi umum ini pastilah ia berada pada bagian paling atas atau bagian paling awal dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Apakah ia hanya terletak pada paragraf pertama saja? Belum tentu. Bisa jadi ia terletak pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, contoh ini
Silahkan adik-adik baca terlebih dahulu paragraf pertama dan paragraf keduanya. Apakah ini merupakan ciri daripada deskripsi umum itu? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya deskripsi umum itu menggambarkan secara garis besar atau secara umum objek yang diobservasi. Nah, dalam hal ini dia menjelaskan tentunya tentang sungai dan Sungai Baliri itu sendiri. Nah, baik adik-adik sekalian, kalau kita lihat dari susunan kalimatnya, maka paragraf 1 dan paragraf 2 ini merupakan struktur yang namanya deskripsi umum, ya, karena dia masih membahas secara umum sungai dan fungsi Sungai Baliri itu sendiri bagi masyarakatnya. Nah, silakan adik-adik tandai bahwasanya paragraf 1 dan paragraf 2 ini merupakan struktur yang namanya deskripsi umum. Kemudian kita masuk ke paragraf ketiga, 4, dan selanjutnya. Nah, pada paragraf ketiga ini kita lihat perlu diketahui bahwa limbah sawit dari pabrik yang mencemari Sungai Baliri terdiri dari berbagai jenis, baik limbah sawit padat, cair, dan gas. Nah, kira-kira pada paragraf ketiga ini apakah masih merupakan deskripsi umum atau sudah masuk kepada deskripsi bagian, yaitu struktur yang kedua? Ya, tentu paragraf ketiga ini sudah masuk kepada deskripsi bagian, karena di sini kita sudah lihat dengan jelas, ya, penulis sudah membagi, ya, jenis-jenis limbah sawit itu sendiri. Kemudian paragraf keempat, kelima, dan selanjutnya tentulah ini juga merupakan struktur yang namanya deskripsi bagian, karena dia menjelaskan apa itu limbah padat, apa itu limbah cair, dan apa itu limbah gas. Kemudian paragraf 2 terakhir ini apakah bisa kita kategorikan ia kesimpulan atau deskripsi manfaat? Baik, kita baca dua paragraf terakhir, ya. Yang pertama, limbah sawit sebetulnya merupakan limbah yang menguntungkan karena limbah sawit tersebut masih bisa diolah lagi menjadi produk-produk pertanian, peternakan, dan industri. Apabila diolah dengan baik dan tepat, hasil olahan limbah kelapa sawit ini bisa bernilai miliaran rupiah. Nah, menurut adik-adik, apakah ini bentuk kesimpulan atau deskripsi manfaat? Ya, ini merupakan deskripsi manfaat, yaitu penulis di sini menjabarkan manfaat daripada limbah kelapa sawit itu sendiri. Kemudian paragraf terakhir. Nah, oleh karena itu, pabrik kelapa sawit di sekitar Sungai Baliri harus mampu membuat tempat penampungan limbah sawit, lalu kemudian diolah menjadi produk-produk pertanian, peternakan, dan industri yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, dari ciri-ciri kalimatnya kita bisa langsung menebak dengan mudah bahwasanya ciri-ciri kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu merupakan ciri-ciri kalimat kesimpulan. Nah, jadi paragraf terakhir ini merupakan, ya, struktur yang namanya kesimpulan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sekian adik-adik contoh yang saya bisa berikan. Nah, adik-adik bisa cari lebih banyak lagi contoh-contoh teks laporan hasil observasi lainnya yang lebih panjang tentunya. Nah, semakin banyak kita berlatih melihat contoh, ya, maka semakin mahir kita dalam menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi. Terima kasih adik-adik sekalian telah menonton video ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Rumah Guru Indonesia. Terima kasih.